Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Pada saat ini saya kembali membuat satu video mengenai bagaimana kita boleh menjadi pengikut Kristus. Setiap orang Kristen, dia lahir dari keluarga Kristen, apakah bisa disebut dia sebagai seorang Kristen? Menurut pelajaran yang saya dapatkan, info yang sebenarnya bahwa kekristenan itu bukan soal agama. Kekristenan itu adalah Kristus ada di dalam hati kita. Bagaimana Kristus ada di dalam hati kita, dia menguasai hati kita, menguasai segala kehidupan kita, itu baru disebut sebagai seorang Kristen. Pada saat ini saya ingin membahas satu firman Tuhan. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan bahwa lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalam dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 ini jelas bahwa Tuhan Yesus mengetuk hati kita. Setiap orang dia ketuk hatinya. Kalau pada waktu kita mungkin masih kecil atau pada saat di sekolah minggu, mungkin pada saat itu kalau teman-teman dikasih lihat gambar atau poster di mana Tuhan Yesus sedang mengetuk, kita tahu di situ gambarnya bahwa grendelnya itu nggak ada di luar ya, grendel itu ada di dalam, hanya ada di dalam. Jadi Tuhan Yesus itu tidak bisa membuka pintu, ya. Kalau dia mau dia bisa sih, tapi maksudnya di sini ilustrasinya adalah pintu itu tidak ada grendel ya di luar, yang adanya di dalam. Artinya apa teman-teman? Bahwa Kristus itu selalu mengetuk setiap hati orang-orang. Ya, dia mengetuk pintu setiap hati orang-orang. Sekarang ini responnya bagaimana? Apakah kita mau membukakan pintu atau tidak? Kadang-kadang kalau kita tidak mengenal, kita tidak akan membukakan pintu. Tapi kalau kita sudah mengenal siapa yang mengetuk pintu, pasti kita akan membukakan pintu. Setiap orang Kristen dia harus membukakan pintu buat Tuhan masuk ke dalam dirinya. Ya, apalagi kalau orang Kristen itu, apalagi kalau orang yang diketuk pintu hatinya itu mengenal siapa yang mengetuknya. Kita akan bahas bagaimana kita mengenal Tuhan di lain waktu, tapi pada saat ini saya ingin membahas Wahyu 3 ayat 20 ini bahwa setiap orang, Tuhan mengetuk hati setiap orang. Kalau kita mendengar suara Tuhan, kalau kita tahu siapa yang datang, pasti kita akan buka pintu. Dan saat ini saya ingin kita semua boleh melihat ke dalam hati kita masing-masing. Apakah kita menjadi seorang Kristen yang lahir dari orang tua Kristen, makanya kita Kristen, atau kita memang sudah membukakan pintu buat Tuhan masuk di dalam diri kita. Kalau kita mengenal Tuhan, pasti kita akan membuka pintu, kemudian mempersilakan Tuhan masuk, kemudian duduk. Di sini katakan bahwa Tuhan akan makan bersama-sama dengan dia. Apa yang kita lakukan sebagai seorang yang menerima tamu kehormatan yang luar biasa ini, yang kita kenal sebagai Tuhan? Apa yang akan kita lakukan? Dia pasti akan memberikan yang terbaik. Mungkin kursi yang biasanya dia duduk ya sebagai kepala keluarga, akhirnya dia berikan kepada Tuhan Yesus. Atau makanan yang dia sediakan, makanan yang luar biasa, yang enak-enak, yang lezat-lezat gitu ya. Atau dia memberikan segala sesuatu yang terbaik karena dia tahu siapa yang datang pada saat itu. Demikian juga kita sebagai seorang yang mengenal Tuhan, kita harus mempunyai pertemuan awal dengan Tuhan, bagaimana kita membuka hati kita, membuka pintu hati kita untuk Tuhan masuk di dalamnya. Sehingga ketika Tuhan masuk di dalam diri kita, di dalam hati kita, dia pasti kita akan menyerahkan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Ya. Jadi ketika Tuhan sudah ada di dalam hati kita, dia bertata di dalam hati kita, pasti dia membantu kita, menolong kita di dalam setiap segi kehidupan kita. Yang paling penting adalah bahwa kita mau membuka hati. Kita percaya kepada Tuhan, semua orang percaya kepada Tuhan bahwa
Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan Yesus. Semua orang percaya, iblis pun percaya bahwa Tuhan Yesus sebenarnya adalah Tuhan. Semua percaya. Tapi bukan hanya sekedar percaya, tapi ada respon kita seperti Tuhan mengetuk, kita membukakan pintu, dia akan masuk. Dia akan bersama-sama dengan kita di dalam. Makan bersama-sama dengan kita. Bahkan apapun yang Tuhan minta, pasti kita akan kasih. Ini bedanya bagaimana seorang Kristen yang dari lahir Kristen dengan orang yang sudah membuka pintu hatinya untuk Tuhan masuk di dalam dirinya. Otomatis kehidupannya akan berubah. Segala sesuatunya teratur. Segala sesuatunya teratur. Dia akan menentukan apa yang harus kita lakukan. Dia akan menolong kita apa yang harus kita putuskan. Dia akan membantu kita di dalam menyelesaikan segala perkara. Ini yang saya mau katakan, bahwa kekristenan itu bukan soal agama, bukan hanya seorang yang benar-benar dari lahir dia menjadi Kristen karena orang tuanya Kristen, enggak. Tapi pengenalan akan Tuhan yang membuat dia mengerti dan bisa membuka pintu hatinya untuk Tuhan masuk. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan kita akan mati. Di dalam firman Tuhan yang lain katakan seperti itu. Jika engkau menerimanya, maka engkau menjadi anak-anaknya. Ada respon, jadi bukan hanya diam aja di tempat. Bukan hanya kita Kristen dari lahir, enggak, saya tidak mau. Kita semua harus tahu bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi kekristenan itu bagaimana Kristus ada di dalam kita. Itu yang membuat bagaimana hidup kita berubah. Ya, janji keselamatan itu ada. Saya yakin kalau kita bersama dengan Tuhan di dalam diri kita masing-masing, di dalam hidup kita ada Tuhan, Tuhan mengatur segala sesuatunya, pasti kita hidupnya teratur. Yang paling penting adalah kita akan diselamatkan. Saya yakin itu kita akan diselamatkan, karena segala segi kehidupan kita benar-benar diatur oleh Tuhan. Di dalam dunia ini masih ada pilihan. Masih ada pilihan bagaimana kita boleh hidup dengan benar atau tidak. Tetapi karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, dia akan menentukan kemana jalan kita, apa yang harus kita lakukan. Hikmat, firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam diri kita, sehingga dia mengatur kehidupan kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Asal keakuan kita jangan berkata dalam diri kita, tapi tetap Tuhan yang berkata di dalam hati kita, dan si aku, saya pribadi, itu turun tata, menuruti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi di dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kecuali kalau teman-teman mengeraskan hati dan tidak membukakan pintu. Sangat disayangkan. Tapi Tuhan tetap sabar, menunggu kita membukakan pintu buat hati kita, untuk dia masuk bersama-sama dengan kita. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kau akan beruntung. Engkau akan diselamatkan, engkau akan mendapatkan hidup yang kekal di kemudian hari. Puji Tuhan, biarlah ini semua menjadi berkat buat kita semua dan mengerti bahwa kekristenan bukan hanya agama, tapi kekristenan adalah soal Kristus ada di dalam hati kita. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih.